Halo, nama saya Alifana Blasyahrani, NIM saya 180162107 Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Rizky Saputra, NIM saya 18016211419. Hai, perkenalkan saya Rinda Novalia dengan NIM 18016211199. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Filsafat Manusia, bab 5, yaitu tentang telaah krisis mengenai ilmu. Sebagai seorang ilmuwan, sangat perlu untuk menelaah berbagai konsep maupun teori yang ada untuk menuju kebenaran. Ilmu pada dasarnya ditunjukkan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Tetapi, kenyataannya ilmu dan teknologi terkadang malah mencelakakan manusia. Tujuan manusia berilmu adalah agar manusia dapat berterima kasih kepada Allah dan bukan untuk mengingkari kekuasaannya. Pada bab ini akan disajikan berbagai pendapat dan kritik tentang tingkat perkembangan pengetahuan manusia, pandangan Islam tentang sumber ilmu, dampak ilmu dan teknologi barat, dan ilmu bebas nilai. Contents of this material. Yang pertama, tingkat perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dampak ilmu dan teknologi barat. Yang ketiga, hubungan ilmu dengan nilai. Dan yang terakhir, epistemologi barat dan timur. Tingkat perkembangan pengetahuan manusia. Yang pertama, menurut Auguste Comte, membagi 3 tingkat pengetahuan manusia, yaitu religius, metafisik, dan positif. Yang kedua, menurut teori positifisme, dalam perspektif Islam sangat berpengaruh. Yang ketiga, menurut buku Hussaini et al. 2013, Islam tidak memisahkan antara ilmu dan agama, bahkan dapat menghubungkannya. Dan yang keempat, menurut Profesor Wan Moh Nur, akal adalah perantara yang khususnya oleh para ahli sufi menghubungkan akal pikiran dengan intuisi. Dampak ilmu dan teknologi barat. Rasio dan panca indera, jauh dari wahyu dan tuntunan ilahi. Meskipun telah menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia, ilmu barat modern telah pula melahirkan bencana, baik kepada kemanusiaan, alam, maupun etika. Akibat paham materialisme, maka terjadi penjajahan dan kolonisasi. Ribuan, bahkan jutaan nyawa manusia melayang. Perbudakan terjadi dan kekayaan alam dieksploitasi. Harun Yahya dalam bukunya The Disaster Darwinism Brought to Humanity menggambarkan berbagai bencana kemanusiaan yang ditimbulkan akibat Darwinisme, di antaranya berupa rasisme dan kolonialisme. Hussain et al. Pada tahun 2013. Perbedaan Barat, sebagaimana ditulis oleh sejarawan Marvin Perry, adalah sebuah peradaban besar tetapi sekaligus sebuah drama yang tragis, atau a tragic drama. Perbedaan ini penuh kontradiksi. Masa sekarang adalah masa yang semuanya sudah serba murah dan canggih. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, yang membuat berbagai kemudahan. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan beberapa dampak. Dampak positifnya, yang pertama, membuat berbagai kemudahan fasilitas hidup. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses informasi. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan. Yang keempat, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Dan dampak negatifnya, yang pertama, munculnya kejahatan baru, khususnya cybercrime. Yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Dan yang keempat, memberi kontribusi yang besar terhadap penghancuran alam semesta. Materi yang kedua, ilmu dengan nilai.
Ilmu pengetahuan diciptakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang timbul dari diri manusia. Selain untuk kepuasan diri, ilmu pengetahuan juga diharapkan dapat menjadi keselamatan dan perkembangan pada diri manusia. Menggunakan metode ilmiah dalam meneliti, sains berisi mengenai benar atau salah, menyebabkan sebagian orang mendebatkan apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Hubungan ilmu dengan nilai. Terdapat ilmu tanpa nilai yang menyatakan bahwa dirinya netral, tidak memperhatikan, tidak memihak, dan tidak berkembang dengan nilai-nilai atau tujuan di luar ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu dengan nilai dikembangkan terikat dengan nilai-nilai. Ilmu bebas nilai. Auguste Comte 1798 sampai 1857, penemu aliran positivisme yang memiliki ciri-ciri bahwa ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang bebas nilai, netral, atau objektif, memberikan garis demarkasi antara fakta dan nilai. Pada abad ke-20, paham ini memengaruhi para ilmuwan untuk mempelajarinya, bahkan dilembagakan di institusi-institusi pendidikan, serta dijadikan doktrin berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang. Sedangkan ilmu dengan nilai, ilmu pengetahuan tidak bisa bebas dari nilai. Ilmu pengetahuan terbebani dengan nilai karena memiliki kecenderungan pragmatis yang kuat. Ilmu pengetahuan mau tidak mau peduli atas persoalan penderitaan, keselamatan, harkat, dan martabat manusia. Ilmu dengan nilai versus bebas. Terdapat dua sikap dasar. Yang pertama, kecenderungan puritan elitis, beranggapan bahwa ilmu itu bebas nilai, otonom, tidak boleh tunduk pada nilai-nilai di luar ilmu seperti nilai agama, nilai moral, nilai sosial, kekuasaan, dan lainnya. Jika ilmu tunduk pada nilai di luar dirinya, maka akan didapatkan kebenaran ilmiah yang tidak objektif dan rasional. Yang kedua, kecenderungan pragmatis. Kebenaran ilmiah tidak ada artinya kalau tidak berguna bagi manusia. Semboyan dasar sikap pragmatis bahwa ilmu pengetahuan itu untuk manusia. Joseph Sitomorang menyatakan setidaknya terdapat 3 parameter atau indikator di mana ilmu pengetahuan dapat bebas dari nilai. Di antaranya, pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya bahwa ilmu harus bebas dari segala pengaruh eksternal seperti ideologi, agama, sosial, maupun budaya. Yang kedua, kebebasan usaha ilmiah, supaya otonom ilmu terjamin, menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang biasa dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis sendiri bersifat universal. Sebagai jalan tengah dari permasalahan ini, terdapat 2 pandangan dalam konteks pengujian terhadap hasil ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama, konteks of justification. Pengetahuan harus didasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah, murni, yang objektif, dan rasional. Tidak boleh ada pertimbangan lain. Yang kedua, konteks of discovery. Ilmu pengetahuan muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga memiliki motif dan nilai tertentu. Ilmu dalam pandangan Islam. Ilmu itu bersifat netral. Walaupun begitu, ilmuwan sebagai pemegang otoritas ilmiah bisa menyetir ilmu ke arah mana yang ia kehendaki. Pengembangan ilmu dalam pandangan Islam tidak bisa dilepaskan begitu saja dari norma agama, karena manusia, dalam hal ini ilmuwan, cenderung untuk menonjolkan ego atau nafsunya sebagaimana tercermin dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang sebagai berikut terjemahannya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan hal dari terjemahan tersebut dapat membahayakan keseimbangan alam. Norma agama dapat dijadikan panduan bagi ilmuwan dalam memutuskan apa yang terbaik bagi manusia dan alam. Dalam konteks ini, masalah apakah ilmu itu terikat atau bebas dari nilai tergantung kepada langkah-langkah keilmuan yang bersangkutan, bukan kepada proses keilmuan secara keseluruhan. Bila kita memilih sains netral, kerugiannya akan melawan keyakinan yang berasal dari nilai. Bila sains netral telah menerapkan pahamnya pada aspek aksiologi,
Mereka dengan bebas menggunakan hasil penelitian untuk keperluan apapun tanpa pertimbangan nilai. Materi yang ketiga, yaitu epistemologi Barat dan Timur. Epistemologi adalah jalan untuk mengambil putusan standar keilmuan atau cara yang pas, tepat, dan ilmiah di dalam mengetahui dan memproduksi pengetahuan. Epistemologi Barat lebih bercorak rasional empirik dan memisahkan diri dari hal-hal yang irasional dan non-rasional. Aliran-aliran filsafat Yunani kuno sangat berpengaruh pada pembentukan corak epistemologi ini. Dan hampir bisa dikatakan bahwa epistemologi Barat sepenuhnya berakar pada ide-ide filsafat yang berkembang tanpa adanya sentuhan corak keagamaan sama sekali. Epistemologi Barat berusaha menjauhkan diri dari keterlibatan dan pengaruh agama dalam upaya mengembangkan pengetahuan. Epistemologi Barat telah menghasilkan berbagai produk pengetahuan yang sangat memengaruhi peradaban manusia, misalnya hukum gravitasi. Epistemologi Timur lebih mementingkan keselarasan, harmoni, dan kesatuan antara manusia dengan lingkungan eksternal, baik secara ekologi maupun sosial. Di samping itu, peran masing-masing organisme, baik sebagai subjek maupun objek, mendapatkan porsinya secara proporsional. Ciri-ciri epistemologi Barat. Yang pertama, mendekati realitas dengan suatu metode pengetahuan yang berdasarkan akal, budi, rasio, analisis kritis, serta berusaha menemukan hubungan-hubungan yang dapat diterima secara rasional dan kemudian diabstraksikan menjadi sebuah ilmu. Yang kedua, epistemologi Barat menggunakan argumentasi dan penalaran dengan pikiran dan logika. Yang ketiga, lebih memusatkan perhatiannya pada kemampuan akal budi dalam menganalisis empiris dan dirumuskan dalam bahasa yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, mempunyai suatu sistem atau suatu rumusan abstrak yang merangkum seluruh alam semesta. Ciri-ciri epistemologi Timur. Yang pertama, banyak disampaikan sebagai bentuk ungkapan dari perasaan. Epistemologi Timur lebih menyukai intuisi daripada akal budi dan lebih menghayati hidup dengan apa adanya, dan bukan hanya dengan otak saja. Dan yang kedua, lebih menyukai ungkapan yang simbolisasi dan aktual untuk mengungkapkan ide-ide dan masalah-masalah abstrak. Yang ketiga, lebih menempatkan tujuan pengetahuannya pada kebijaksanaan hidup. Pengetahuan intelektual saja tidak mampu membuat seseorang menghayati hidupnya secara lebih baik. Kesimpulannya, kebudayaan Islam lahir atas dasar rohani yang mengajak manusia untuk menyadari hubungan dengan alam. Iman mengajak, mendidik, dan melatih diri manusia atau hatinya untuk kebaikan. Iman intelektual merupakan renungan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenung lebih mendalam tanpa batas, yakin akan kelemahannya, dan dibantu dengan kesadaran akan alam yang dibantu kekuatan di atas panca indera. Perasaan manusia yang menyadari wujud yang maha tinggi, yang maha pencipta akan melahirkan kesadaran bahwa manusia akan kembali kepadanya. Husaini et al. Pada tahun 2013. Terdapat perbedaan antara pendekatan epistemologi yang digunakan oleh filosof Barat berbeda dengan pendekatan epistemologi yang digunakan oleh filosof Timur. Ilmu itu terikat oleh nilai dan tidak netral, dan penuh dengan ketertarikan subjektif. Demikianlah presentasi dari kelompok bab 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi, dimohon untuk dibenarkan, diberikan kritik hingga tambahan yang tentu sangat berguna bagi kelompok kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.